Mengenali pertumbuhan pada anak balita, tim stunting dan wasting RSUD Cibinong. Pertumbuhan pada anak balita meliputi stunting dan wasting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung tinggi badan lebih pendek dibanding anak seusianya. Wasting merupakan kelompok gizi kurang secara langsung disebabkan oleh inadekuat zat gizi dan penyakit infeksi. Pokok masalah gizi kurang meliputi ketahanan pangan yang tidak memadai, perawatan ibu dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Cara penilaian stunting dan wasting. Stunting jika diukur menggunakan kurva pertumbuhan, panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia dari WHO. Anak dianggap stunting bila hasil plot panjang badan atau tinggi badan di usia anak saat ini berada di bawah -2 SD atau standar deviasi. Cara penilaian stunting dan wasting. Jika diukur menggunakan kurva pertumbuhan berat badan berdasarkan tinggi badan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, anak dikatakan wasting jika berat badan anak berdasarkan tinggi badannya menunjukkan hasil. Berikut gambar. Gejala stunting dan wasting. Gejala stunting meliputi tinggi badan lebih pendek untuk anak seusianya, berat badan rendah, pertumbuhan tulang tertunda, penurunan tingkat kecerdasan dan gangguan bicara, serta sistem kekebalan tubuh rendah. Gejala wasting, tubuh tampak sangat kurus, anak tampak sangat lemas, terdapat penumpukan cairan atau edema jika kondisi akut, lingkar lengan atas atau lila cenderung kecil, biasanya kurang dari 12,5 cm. Dampak stunting dan wasting. Dampak stunting merupakan jangka panjang dari wasting. Dampak wasting yaitu perkembangan otak terhambat, keterbelakangan mental, kemampuan belajar rendah, serta resiko serangan penyakit kronis. Penanggulangan stunting dan wasting. Penanggulangan stunting dan wasting terdapat 2 upaya yang perlu dilakukan, yaitu pencegahan selama 1000 hari pertama kehidupan dan penanggulangan melalui pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan. Pencegahan stunting pada 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Pada ibu hamil meliputi suplementasi besi folat, periksa kehamilan, imunisasi tetanus toksoid, PMT ibu hamil, penanggulangan cacingan pada ibu hamil, pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria. 2. Ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan. 1. Inisiasi menyusui dini. 2. Promosi ASI eksklusif. 3. Imunisasi dasar. 4. Pantau tumbuh kembang. 3. Ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Yang pertama, pemberian makanan pendamping atau MPASI yang diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. 2. Pemberian kapsul vitamin A serta melengkapi imunisasi dasar. 3. Pemantauan tumbuh kembang secara rutin setiap bulan. 4. Pemberian suplementasi zinc. 5. Pemberian obat cacing. Dan 6. Pemberian fortifikasi zat besi. Stunting dan wasting dapat dicegah dengan memastikan gizi yang cukup pada masa 1000 hari pertama kehidupan, disertai upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi dan pola hidup bersih. Berikut kehamilan dan pertumbuhan janin. Dalam membangun tinggi badan potensial dibutuhkan gizi mikro dan protein. Dalam membangun berat badan potensial membutuhkan kalori. Untuk mencapai tinggi dan berat badan optimal, dibutuhkan seluruh zat gizi mikro dan makro secara seimbang.
diperoleh dari menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan, diteruskan dengan ASI dan MPASI. Jangan lupa setiap hari Selasa jadwal polis stunting dan wasting di RSUD Cibinong. Terima kasih. Sekian dari kami, tim stunting dan wasting RSUD Cibinong.